7 bulan sudah nih, Wak, mantan Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dan telah diperiksa sebanyak 4 kali atas dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Bahkan dalam persidangan dengan tegas SYL mengungkapkan sebuah fakta bahwa dirinya memberikan uang sebesar 1,3 miliar rupiah kepada Firly. Namun hal itu tak membuat penegak hukum di negeri ini menyeret Firly Bahuri ke meja hijau pengadilan. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik di Indonesia, Wak, ya. Seriuskah Polda Metro Jaya yang saat ini dikomandoi Irjen Karyoto menangani kasus Firly Bahuri yang dianggap terlalu bertele-tele dalam penanganan kasus tersebut? Dengan segala bukti yang telah menguatkan, namun tersangka sampai hari ini belum ada tindakan nyata dari pihak kepolisian yang seolah menguatkan pula asumsi publik bahwa Firly Bahuri ini kebal hukum, serta adanya saling sandra kasus antara Firly dan Karyoto yang dugaan beredar ada kaitannya dengan kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menyeret nama Muhammad Suryo yang merupakan komisaris PT Surya Karya Setiabudi yang disebut-sebut mempunyai hubungan dekat dengan Karyoto saat menjabat sebagai Wakapolda Yogyakarta. Namun sebagai tindakan preventif yang dilakukan juga, masa pencegahan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ini keluar negeri ini diperpanjang, Wak, hingga 6 bulan ke depan. Tepatnya hingga tanggal 25 Desember tahun 2024 mendatang. Permohonan masa perpanjangan pencegahan ini pun diterima oleh pihak imigrasi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lalu mau sampai kapan ya, Wak? Apa nanti diperpanjang lagi nih kalau begini terus ya? Nggak bakalan selesai dong kasusnya. Agak aneh sih kalau kita lihat dalam histori kasus ini ya. Berkas udah lengkap, kelengkapan bukti juga sudah kuat. Tapi tindakan pihak kepolisian begitu tumpul ya di sini. Apa iya nggak berani ngadepin Firly nih? Pak Kapoldanya, terus Pak Kapolrinya cuma nonton doang gitu. Ini kan kasus gede loh, Pak. Giliran kasus kaleng-kaleng aja warga sipil cepet actionnya. Masa iya sih tebang pilih kasus? Menurut pendapat kamu gimana, Wak, soal ini? Apakah Firly Bahuri emang benar-benar kebal hukum atau gimana? Share dan tulis pendapat. Firly Bahuri, Ketua KPK, jadi tersangka resmi sah jadi tersangka dari kepolisian karena kasus gratifikasi dan pemerasan. Hari ini terancam penjara seumur hidup karena tadi kasus pemerasan dan gratifikasi. Kelihatan di media tempo hari yang paling ngotot untuk mentersangkakan Anies. Bahkan ketika komisioner yang lainnya tidak setuju, dia ngotot. Jadi mirip-mirip kayak MK gitu lah ya. Yang lain kebanyakan gak setuju, tapi Paman Usman ingin, akhirnya gol juga itu keinginannya. Nah kalau yang ini gagal, kalau KPK nampaknya gagal. Kengototan Firly tidak berhasil. Berarti di KPK masih banyak orang baik. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, dan sekarang yang terjadi, Anies lolos dari jeratan KPK karena memang tidak ada apa-apa. Diada-ada saja itu. Ya, kasus-kasus apa, Formula E dan sebagainya yang murni, bagus, bersih itu dianggap bermasalah. Padahal justru yang bermasalah adalah ketua KPK-nya. Ini terbukti hari ini dia ditersangkakan oleh kepolisian. Jadi tersangka pemerasan Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri terancam penjara seumur hidup. Tersangka kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya. Kita lihat ya pasalnya. Direkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri mengatakan Firly ditersangkakan pasal 12E atau pasal 12B. Pasal 12B ayat 1 di ayat 2-nya menyebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dipidana seumur hidup. Wah, keren ini. Tapi ada komanya ya. Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi bisa seumur hidup, bisa 4 tahun, minimalnya maksimalnya 20 tahun. Mungkin tergantung level beratnya. Berat nggak ya ketua KPK melakukan pemerasan dan gratifikasi? Berat banget. Beratnya berkuadrat-kuadrat. Karena dia yang harus menjadi orang yang ada di garda terdepan dalam pemberantasan, malah yang melakukan. Jadi kita ingat, dia yang paling ngotot Anies ditersangkakan, sekarang dia yang jadi tersangka.
Dan pidana paling sedikit dan dendanya 200 juta, paling sedikit paling banyak 1 miliar. Selain itu, Firly ditersangkakan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, atau pidana paling sedikit 50 juta, denda paling banyak 250 juta. Nah, jadi kita apakah ini akan pasal berlapis atau sekedar pilihan? Nanti kita simak ya. Dan yang menarik adalah bahwa di saat-saat juga ketika Firly Bahuri sudah dibidik, dia mengeluarkan sprindik surat semacam penangkapan untuk Harun Masiku. Wah. Kalau Harun Masiku tertangkap, maka ini adalah upaya untuk mendegradasi PDIP. Politis lagi ini. Tapi penguasa dan PDIP sekarang sudah berbeda gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kita bicara penguasa itu ya PDIP. Dan sekarang beda. PDIP sudah bukan lagi penguasa ya Pak Jokowi bersama siapa kroni-kroninya yang barangkali yang sekarang berkumpul di 02. Maka ini saling mengeluarkan kartu truf ini ya. Mana yang lebih dulu? Rupanya Firly Bahuri yang lebih dulu ditersangkakan ya. Cuman nggak tahu nih, mudah-mudahan bisa apakah di penjara atau tidak ya, penjara sementara maksudnya, biar tidak kemana-mana. Nah itu Allah sudah menunjukkan bahwa keadilan itu akan menemukan jalannya sendiri. Itu kita lihat hari ini. Dahsyat. Masya Allah ya. Saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya dan apa yang saya ketahui tentang itu. Pada konferensi pers yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam 5 Oktober 2023, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sempat angkat bicara terkait peristiwa hukum adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK pada penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Syahrul menegaskan dirinya telah kooperatif membuat kasusnya menjadi terang benderang dengan mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Kamis siang. Syahrul pun bertemu Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, untuk minta penjelasan soal isi aduan masyarakat atau DUMAS bertanggal 12 Agustus 2023. Isi surat pemeriksaan yang telah beredar di masyarakat menyebutkan, pada akhir Agustus 2023 lalu, tim penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa sopir dari Syahrul Yassin Limpo seputar dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terkait penanganan perkara di Kementan pada tahun 2021. Jadi DUMAS 12 Agustus 2023 yang terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sementara saya baru pulang.